Hilur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Posko 120 KKN Niga 2020 ya, ini Kudus, mantap sih. Ini bajunya kayaknya nggak macam nih, pakai panitia kurban ini. Kita ganti baju dulu kan. Dah, ini kan gini kan macam. Ya, selamat datang di Posko 120. Di konten kali ini kita akan berbincang-bincang terkait satu hal yang menemani hidup kita sepanjang 2020 ini, itu Corona atau COVID-19 plus orang anggap plus COVID-19. COVID-19 ini pasti sudah sering terdengar apa sih itu Corona itu Corona pasti menjadi perbincangan selama ya 2020 ini lah. Mungkin sampai sekarang ada yang nggak tahu apa sih itu Corona, apa sih virus Corona itu lah. Di konten Hilur Posko 120 ini kita akan bahas terkait apa itu Corona. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faikul Nagara dari Posko 120. Di sini saya akan jadi host untuk kawan-kawan, tapi saya tidak sendiri. Nanti saya akan temani beberapa teman-teman dari Posko 120 untuk menerangkan apa sih Corona itu, lalu bagaimana sih penularannya dan gejala-gejalanya seperti apa, lalu apa hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi Corona ini. Apalagi sekarang sudah new normal, masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Begitu. Ding. Banyu putih. Ya, nanti kawan-kawan saya akan menjelaskan mulai dari ada Mbak Vivi, Mas Kafid, dan Mas Fahmi terkait apa itu COVID-19, bagaimana penularannya, dan bagaimana pencegahannya yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi mulai saja di Hilur kali ini, kita mulai. Yang pertama, apa sih itu Corona? Apa itu COVID? Yang poin pertama itu COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV yang juga sering disebut dengan virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau sering disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Gokil. Ini virus-virus yang benar-benar berbahaya dan mematikan. Penularannya sendiri itu seperti apa penularannya itu? Terus kalau misalnya ada yang terkena, gejalanya itu seperti apa sih? Monggo dijawab. Penularannya itu bisa melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, itu bisa melalui dari mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena penderita COVID-19 itu. Yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Gejala COVID-19. Nah, gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, atau batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah bisa tambah berat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum itu ada 3 gejala umum,
yang bisa menandakan seseorang terinfeksi terkena COVID-19. Nah, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam. Demam ini suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Selain gejala di atas atau yang sudah disebutkan tadi, itu ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus. Untuk memastikan apabila gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus COVID-19, diperlukan rapid test atau PCR untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR. Itu bisa datang ke rumah sakit terdekat. Ya ternyata seperti itulah corona ya. Lalu kalau pencegahannya itu gimana ya? Seperti ini. Di sini saya atas nama Muhammad Ikhwan Fahmi akan menerangkan cara-cara pencegahan virus COVID-19. Cara-cara pencegahannya. Yang pertama, di saat COVID seperti ini, setiap pagi kita harus rajin olahraga. Nggak harus pagi sih, bisa sore atau malam juga Bapak olahraga dari sinar matahari, bergerak, mengeluarkan keringat agar virus itu bisa mati di tubuh kita. Yang kedua, kita harus sering makan makanan yang bergizi, sehat, sayur, ikan, telur, terus minumnya susu. Hindari makanan-makanan yang berlemak, yang kurang sehat lah. Yang ketiga, kita hindari kerumunan. Diusahakan kalau memang kita mau keluar rumah, diusahakan keperluan itu memang sangat mendesak atau sangat dibutuhkan lah. Setelah itu, kalau emang kita mau keluar rumah, diusahakan kita harus jaga jarak minimal 1 meter. Itu adalah peraturan dari pemerintah, minimal 1 meter. Setelah itu kita harus selalu sering cuci tangan, gunakan air, sabun. Di saat kita baru selesai keluar rumah atau bertemu dengan teman, harus selalu cuci tangan, atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer gitu. Satu lagi, harus menggunakan masker itu memang sangat penting. Maskernya itu harus 1 hari sekali harus dicuci. Kalau memang maskernya bisa dicuci, kalau emang maskernya tidak bisa dicuci, ya beli lagi gitu. Gitu sih cara-cara pencegahan COVID-19 agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Semoga kita semua bisa diberi kesehatan, bisa diberi kenikmatan hidup, supaya kita bisa terhindar dari virus COVID yang mematikan ini. Nah itu tadi tentang corona dan tentang COVID-19. Saatnya mungkin kita akan memberikan tips tentang tutorial cuci tangan yang baik dan benar yang akan ditunjukkan oleh Mbak Zuni. Teman-teman, kali ini aku mau mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran organisasi kesehatan dan juga anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau virus corona.
sudah begitu saja untuk hari ini, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dan begitulah untuk konten kali ini terkait apa itu corona, bagaimana pencegahannya dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, share jika dikira bermanfaat, dan subscribe jika ingin melihat karya kami yang lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.